selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Alam bersama Kak Salsa. Tadi sebelum kalian nonton nih video ini, kita udah kenalan-kenalan sedikit ya. Berarti sekarang kita langsung aja belajar. Jadi kalian langsung pasang mata fokus kalian dan semangat kalian ya untuk belajar. Karena belajar itu harus fokus dan semangat ya teman-teman. Nah, langsung aja kita mau belajar apa sih hari ini? Hari ini kakak mau nyampein materi apa sih di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam? Nah, hari ini di pertemuan pertama kakak akan mengajarkan tentang wujud dan sifat benda. Wujud dan sifat benda. Benda. Sebelum kakak jelasin, kakak mau nanya nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih benda itu apa? Benda itu yang mana sih? Kalian tahu? Coba kakak mau dengar suara yang semangat. Kalian tahu atau enggak sih? Kalian tahu? Oke, kalian semua hebat. Baik teman-teman yang belum tahu, atau baik teman-teman yang sudah tahu, atau masih bingung. Masih bingung kak? Tenang aja, kakak akan kasih tahu semua yang ke kalian. Jadi benda itu adalah semua hal yang ada di sekeliling kita ya teman-teman. Kakak ulang lagi, semua hal yang ada di sekeliling kita, baik yang tidak bisa dilihat atau bisa dilihat, itu adalah benda teman-teman. Semua hal, kakak nengok ke kanan, ada benda. Kakak nengok ke kiri, ada benda lagi. Atas, bawah, semuanya benda ya teman-teman. Nih, kakak contohin nih, benda yang di sekeliling kakak tuh ada apa aja sih? Ada mobil teman-teman, mobil benda ya. Lalu ada apa nih? Ada boneka, boneka juga benda. Lalu ada apa nih? Ada air ada gelas yang diisi air. Itu juga benda ya teman-teman. Mau airnya, sedotannya, gelasnya itu benda. Lalu yang terakhir ada apa nih? Ada kucing. Tunggu. Mungkin kalian ada yang bertanya, emang kucing benda ya kak? Kucing benda teman-teman, tapi benda hidup. Jadi benda ada dua ya teman-teman, ada benda mati, ada benda hidup. Kalau kalian tanya, kakak ini benda bukan? Benda teman-teman, tapi benda apa? Benda hidup. Teman-teman, benda juga bukan? Iya teman-teman, tapi benda hidup ya teman-teman. Jadi seluruh hal yang kalian lihat ataupun yang tidak kalian lihat di sekeliling kalian itu adalah benda. Sebentar. Tadi kakak bilang yang nggak bisa dilihat. Contohnya apa sih? Coba kita lihat ya video ini. Table fan. Kita tonton ya. Table fan. Table fan. Ada kipas angin ya teman-teman. Jadi maksud kakak apa? Ada yang bisa tebak? Maksud kakak benda yang tidak bisa terlihat itu apa? Udara dan oksigen. Iya benar, bisa udara, bisa angin, oksigen. Ya teman-teman ya, jadi memang dia tidak bisa terlihat, tapi dia juga adalah benda loh teman-teman. Dia tidak bisa terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contoh kalau kita kayak gini-gini, rasanya adem ya teman-teman. Atau kalian berdiri di depan kipas angin, ada rasanya teman-teman ya, tapi kalian tidak bisa melihat, tapi bisa dirasakan. Itu juga merupakan benda ya teman-teman. Angin, udara, oksigen yang kalian hirup ini adalah benda juga teman-teman. Nah tadi kakak udah bilang nih kalau kita mau belajar wujud dan sifat benda. Setelah kalian tahu benda itu yang mana, benda itu apa aja, kita harus mempelajari kalau benda itu memiliki wujud atau kita bisa bilang jenis benda itu berbeda-beda loh teman-teman, dan sifat-sifatnya juga berbeda-beda. Coba yuk kita pengen tahu ada berapa sih wujud dari benda itu. Coba kita hitung bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Jadi ada 3 jenis benda ya teman-teman. Yang pertama ada padat, ada cair, ada gas. Jadi wujud atau jenis benda ada berapa teman-teman? 3. Ada padat, cair, dan gas ya teman-teman. Catat, ingat ya teman-teman ya. Ada 3. Dan masing-masing dari wujud dari benda ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Mari kita langsung lihat sifatnya apa aja sih. Pertama kakak mau ngebahas benda padat. Coba ya kita lihat apa sih contoh dari benda padat itu. Ada batu, ada pensil, lalu ada apa nih? Tring.
Ada sepatu ya teman-teman. Ini merupakan contoh dari benda padat. Coba kita lihat sifat-sifat benda padat itu. Yang pertama, bentuknya padat. Maksudnya apa sih ya Kak ya? Mungkin kalian ada yang bertanya ya. Nah, coba kita bayangkan kalau kita ngambil batu di tangan kita. Lalu kita mau nerobos nih, mau menembus batu itu. Apakah bisa? Ini nih, Kakak punya contoh buku. Kita mau menembus buku ini. Gak bisa ya teman-teman, saking bentuknya sangat padat. Dan kalau bentuknya padat itu bisa kita pegang, ya kan? Kerasa ya teman-teman. Lalu katanya volumenya tetap nih teman-teman. Volume itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu sebelumnya? Nah, volume itu adalah seberapa besar sih ruang yang ditempati suatu benda, atau isinya. Seberapa besar sih ruang yang ditempati suatu benda. Coba kita kalau lihat buku ini ya teman-teman, seberapa besar ruang yang ditempati oleh benda. Lihat tangan kakak, segini ya teman-teman ruang yang ditempati oleh benda. Dan katanya volumenya itu tetap, bener gak ya? Besarannya si buku ini tetap bakal segini-segini juga gak ya? Coba bandingin ya, kalau kakak pegang bukunya segini, kalau kakak taruh kepala, bukunya tetap segini ya teman-teman ya. Jadi benar ternyata volumenya itu tetap, besaran ruangnya yang ditempati oleh benda ini tetap. Paham teman? Semoga paham ya. Lalu yang ketiga itu adalah dia tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Maksudnya apa sih Kak? Mau kalian taruh batu di gunung, atau kalian taruh batu di meja, atau wadahnya mau kalian taruh di gelas, itu tetap bentuknya itu batu. Coba kalian taruh batu di gelas, taruh satu, emang bentuknya jadi akan kayak gelas? Tidak kan? Dia tidak sesuai dengan wadahnya. Dia tetap pada bentuknya, yaitu batu. Atau pensil kalian taruh di gelas, apakah pensilnya jadi bentuknya jadi kayak gelas? Enggak ya teman-teman, dia tetap bentuknya jadi pensil. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Lalu ini apa nih yang selanjutnya? Bisa diubah dengan perlakuan tentu. Nah, baru kalau kita melakukan perlakuan terhadap suatu benda, itu baru dia bisa berubah. Contohnya kalau buku kakak nih, kakak gunting, baru bisa berubah ya teman-teman. Atau nih di sini ada pensil, kalian raut, baru berubah ya teman-teman ya. Nah, begitu. Lalu yang selanjutnya ada sifat jarak antar partikelnya sangat rapat. Partikel tuh apa sih? Mungkin kalian ada yang belum pernah dengar. Kakak juga nih, partikel apa ya? Nah, coba kakak jelasin ya teman-teman. Partikel itu jadi setiap benda itu tersusun atas partikel. Dan kalau benda padat, partikelnya itu sangat rapat. Contohnya batu atau buku kakak ini. Ya, buku kakak kalau di zoom banget kalian lihat secara besar banget skalanya ya teman-teman. Ternyata buku ini atau benda-benda padat lainnya itu tersusun, atau semua benda tersusun atas partikel. Tapi kalau benda padat, partikelnya itu sangat rapat. Dia itu memiliki, lanjut ke selanjutnya, gaya tarik antar partikelnya itu sangat kuat. Jadi partikel-partikel antara yang ada di benda itu sangatlah rapat ya teman-teman, dan mereka memiliki gaya tarik yang sangat kuat. Jadi partikel-partikel itu gandengan, dia saling tarik menarik, mereka memiliki gaya tarik menarik, dia nggak mau lepas satu sama lain, dia maunya rapat. Nah, itu dia makanya kenapa sih batu atau pensil nih, coba kakak punya pensil itu nggak bisa ditembus karena dia memiliki partikel yang sangat rapat, yang bergandengan, saling tarik menarik. Dia nggak mau sampai kehilangan nih teman-teman partikel yang lainnya, pokoknya harus gandengan gitu ya teman-teman. Nih kakak punya video tentang partikel benda padat. Coba kita lihat, ini ada es krim teman-teman. Lalu kita zoom, es krim itu benda padat ya teman-teman. Kita zoom nih, kita lihat partikelnya. Wah, sangat rapi, sangat padat. Dan partikelnya ini sangat saling tarik menarik. Dia nggak mau sampai kehilangan teman-teman ya teman-teman. Seperti itu teman-teman kalau partikel. Tadi bisa dilihat ya dari video. Lanjut kita ke benda cair. Benda cair itu apa? Ada apa aja sih? Coba ya kita lihat gambarnya. Ada cat. Itu benda cair ya.
Ada susu yang kalian minum, itu benda cair. Lalu ada apa nih? Ada minyak goreng, itu juga benda cair teman-teman. Sifat-sifatnya seperti apa? Kakak jelasin ya satu-satu. Pertama, bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Kedua, bentuknya menyesuaikan wadah. Coba kita pikir-pikir. Benda cair, cat, susu, minyak, air. Dia itu bentuknya itu tidak tetap dan berubah-ubah. Coba kita lihat botol kakak ini. Isinya apa teman-teman? Air ya teman-teman. Nah, air ini tadinya kakak taruh di suatu mangkok. Nah, kita lihat nih airnya di mangkok tersebut. Wah, bentuknya kayak mangkok ya teman-teman. Terus kakak tuang ke botol ini. Loh, tiba-tiba bentuk airnya seperti botol, ya kan? Berarti bentuknya tidak tetap sesuai dengan wadahnya. Atau teman-teman kalau punya cetakan bentuk panda, bentuk bintang, kalian tuang air, nah pasti bentuknya jadi seperti wadahnya, seperti bintang, seperti panda, seperti itu ya teman-teman. Lalu katanya volumenya tetap. Balik lagi, volume seberapa sih besarnya ruang yang ditempati oleh benda. Nah, coba kita lihat. Tadinya kan kakak naruh air di mangkok. Nah, ruang yang ditempati, besaran yang ditempati oleh air itu segitu kan, yang ada di mangkok itu. Lalu kakak taruh nih ke suatu botol. Apakah besarannya berbeda? Tidak ya teman-teman, dia hanya berubah bentuk, tapi volumenya itu tidak berbeda. Jadi mau kakak taruh di cetakan panda, cetakan bintang, bulan, itu tetap aja teman-teman, besarannya itu sama. Dia memiliki besaran yang sama, segitu-segitu juga, cuma bentuknya yang berbeda, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya nih, ada partikel. Kita bicara tentang partikel lagi ya teman-teman. Katanya nih, kalau benda cair, partikelnya berdekatan tapi renggang. Jadi teman-teman, kalau benda padat kan dia saling tarik menarik ya, dia maunya genggaman terus. Tapi kalau benda cair, katanya dia berdekatan tapi renggang, jadi dia gak begitu menarik. Jadi dia cuma segini nih, dia menggenggam partikel-partikel teman-temannya, jadi dia renggang teman-teman. Makanya kalau kalian celupin tangan kalian nih ke bak mandi, ketika kalian celupin bisa ya nembus teman-teman, tapi kerasa ada air di dekat-dekat aku gitu ya. Jadi kerasa ya teman-teman, ketika kalian celupin itu, ketika kalian celupin dan bisa dicelupin, bisa ditembus nih airnya, tapi kerasa di tangan kalian, itu karena partikelnya itu renggang teman-teman. Tapi dia tetap berdekatan tapi renggang. Nanti kakak punya nih videonya, gambaran partikelnya. Lalu katanya gaya tarik partikel sedikit lemah. Iya, dia itu lemah, tidak seperti benda padat. Kalau benda padat dia tuh saling tarik menarik, dia nggak mau sampai lepas sama teman-temannya. Tapi kalau benda cair dia tuh lemah, sedikit lemah, dia seperti ini nih. Lalu katanya nih benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Coba kalian suatu waktu coba eksperimen deh di rumah. Kalian kalau punya jalan yang kayak gini nih, di dekat rumah kalian ada jalan yang ada yang tinggi, ada yang rendah. Coba kalian alirin air dari tempat tinggi, pasti air akan mengarah ke tempat yang rendah. Coba deh kalian coba. Nanti kalau kalian udah coba kasih tahu kakak. Ih, bener ya kak, ternyata air itu mengalir ke tempat yang selalu rendah. Gitu ya teman-teman, dari tempat yang tinggi ke rendah. Semoga paham ya teman-teman. Lalu kita nih, yang tadi kakak bilang, kita tonton videonya. Gimana sih partikel air itu? Lihat, ini ada sirup adonan dari es krim. Ditaruh di gelas, bentuknya jadi kayak gelas ya teman-teman. Nah, ini baru nih, di zoom nih partikelnya. Wah, partikelnya renggang ya teman-teman, gak seperti benda padat tadi, sangat dempet-dempet. Kalau mereka masih kayak gini, yang tadi kakak bilang, dia renggang, oke? Lalu selanjutnya ada benda gas. Benda gas itu seperti apa sih kak? Yang tadi sebelumnya kakak udah puterin loh videonya, itu ada benda gasnya yang tidak bisa terlihat itu loh. Ingat gak teman-teman? Nah, ini kakak punya berapa gambar nih, contoh-contoh dari benda gas. Yang pertama, ada asap pabrik. Kalian tahu kan asap pabrik yang mengepul di udara itu loh, ya kan, tahu?
Lalu ada apa nih? Orang lagi niup. Ada ya kerasa teman-teman? Coba kalian coba. Kerasa ya teman-teman. Nah itu udara itu, oksigen itu, atau karbon dioksida nanti kalian belajar lagi, itu adalah benda gas teman-teman ya, yang tidak bisa kelihatan itu. Atau kalau asap kan dia itu bisa kelihatan karena warnanya abu-abu, warnanya ada yang kehitam-hitaman ya teman-teman. Nah sifat-sifatnya itu seperti apa sih? Yang pertama, terdapat di segala tempat. Bener loh teman-teman. Contoh, nih kakak lagi di kamar kakak. Nah, kakak ini dikelilingi oleh udara, dikelilingi oleh oksigen. Dan dia itu menempati tempat kamar kakak ini. Jadi dia terdapat di segala tempat. Kalau di kamar kakak, dia menempati kamar kakak, dia ada di segala tempat, di segala penjuru ruangan kamar kakak. Nah dia tuh ada, jadi dia menempati tempatnya, lalu dia mengisi ruangan yang ditempati. Benar kan teman-teman? Jadi di kamar kakak ini ada udara yang mengisi ruangan di kamar kakak. Lalu ada jarak antar partikel sangat renggang. Nah kita bicara partikel lagi nih teman-teman. Kalau tadi benda padat partikelnya itu sangat rapat, kalau benda cair dia agak renggang, kalau benda gas itu dia sangat renggang teman-teman. Partikelnya ini bergerak bebas, jadi dia udah nggak mau gandengan lagi nih sama teman-teman yang nggak mau tarik menarik, tapi dia bergerak bebas. Makanya ini kan kita dikelilingi oleh udara ya teman-teman. Ketika kita melambai-lambai, kita kok nggak kerasa ya kalau ternyata kita dikelilingi oleh udara. Jadi saking partikelnya sangat renggang, kita nggak ngerasa. Kalau air, partikelnya memang renggang, tapi cuma sedikit renggangnya. Makanya kita bisa merasakan ketika kita menyelupkan tangan kita ke air. Masih bisa merasakan ya kalau ada air di sekitar kita. Tapi kalau kita diam seperti ini, kita tidak bisa merasakan kalau sebenarnya ada udara, ada oksigen di sekeliling kita ya kan teman-teman. Karena partikelnya sangat renggang dan bergerak bebas. Seperti itu ya teman-teman. Nah lanjut nih, ada video tentang partikel benda gas. Kita lihat ya. Kita mau lihat nih, gimana sih partikel benda gas itu? Nih contoh, ada uap yang mengepul dari masakan si anak kecil ini yang sedang membuat es krim. Tuh lihat, gasnya dimasukin ke toples lalu mengikuti ya, ternyata bentuknya mengikuti toplesnya. Lalu lihat tuh teman-teman, partikelnya sangat berjauhan, mereka nggak mau gandengan teman-teman. Gitu kalau benda gas. Jadi intinya kalau benda gas dia juga mengikuti wadahnya teman-teman. Contohnya kalau di kamar kakak ya udaranya ya sesuai kan dengan bentuk di kamar kakak, dan dia menyebar, dia menempati segala ruangan yang ada di kamar kakak. Kalau kita keluar rumah kakak nih, nah itu kan juga ada udara ya teman-teman, tapi dia menempati seluruh penjuru di dunia ini. Ada udara, dia menempati seluruh penjurunya. Tapi ketika contohnya nih, kakak bisa nangkap udara loh, contohnya nih. Ini udaranya sedang kakak tangkep loh. Jadi di tangan kakak ini ada udaranya, tapi udaranya itu mengikuti bentuk dari tangan kakak di sini. Jadi dia juga mengikuti wadahnya ya teman-teman, dan dia itu menempati ruangan yang dia menempati ruangan yang kita mau teman-teman. Semoga paham ya bedanya benda gas, benda cair, sama benda padat ya teman-teman. Lalu di sini kakak punya pertanyaan nih buat kalian. Kakak mau ngetes kalian nih paham gak sih dari yang tadi kakak kan udah ngomong banyak ya. Sekarang coba kalian yang ngomong. Nih kakak punya pertanyaan. Ada kuda. Kuda itu benda apa teman-teman? Benda hidup, bener banget. Nah kuda ini benda hidup ini, kuda ini jenisnya apa sih bendanya? Apakah jenis benda gas, jenis benda cair, atau jenis benda padat teman-teman? Coba diingat-ingat, bentuknya apa ya? Padat ya teman-teman, betul. Kuda ini bentuknya padat, dan dia tuh bentuknya tidak bisa diubah kan. Mau kuda kita taruh di gunung, mau kuda kita taruh di pantai, tetap aja bentuknya kuda ya teman-teman. Jadi termasuk benda apa? Benda padat. Coba kita pencet nih. Benar gak sih benda padat?
Lanjut ke soal berikutnya. Wah, ada jus nih, enak ya kelihatannya. Coba kakak mau nanya, jus ini jenisnya benda apa teman-teman? Coba kita lihat ya. Tadinya jus kakak taruh di botol, terus kakak taruh terus waktu di botol bentuknya kayak botol, tapi waktu ditaruh di gelas bentuknya nyerupain kayak gelas, kayak di gambar ini. Jadi jus ini adalah benda apa sih teman-teman? Coba kakak mau dengar suara yang semangat. Benda cair, bener banget teman-teman. Coba-coba kakak pencet. Hebat sekali. Ayo coba kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ada balon udara teman-teman. Balon udara ini diisi udara yang sangat banyak. Lalu udara ini dia itu mengikuti wadah dari balonnya. Dia menempati seluruh ruangan yang ada di balon. Nah, yang ada di dalam balon udara ini bendanya benda apa ya teman-teman? Kakak mau tahu dari kalian apa? Benda gas ya teman-teman. Hebat. Coba kakak mau ngecek bener gak sih benda gas? Bener banget teman-teman. Oke, ternyata kalian udah paham ya dengan apa yang kakak jelasin dari tadi tentang ketiga jenis benda, ketiga jenis wujud benda, dan sifat-sifat dari benda tersebut. Oke, karena kalian sudah paham, kakak undur diri ya. Sampai sini dulu pertemuan kita mengenai wujud dan sifat dari benda di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua. Oke? Dadah, sampai jumpa nanti teman-teman bersama Kak Salsa lagi. Jangan bosan-bosan ya, dan tetap semangat. Dadah.